Tapi sebaliknya, kalau menurut saya sih daripada pegang emas, menurut saya wealth transfer terbesar di generasi sekarang atau di Gen Z itu ada di Bitcoin. Karena I can handle the drawdown and aku siap dengan gain-nya. Jadi kalau ditanya, kapan bear market bottom-nya? Ya kita lihat di power law itu. Sekarang power law ada di $50.000. Jadi kalaupun Bitcoin turun, nggak akan turun di bawah $50.000. Oke, Kak Steven, kita lanjut lagi nih ya. Tadi Waduh, udah sekitar setengah jam lebih. Iya, banyak banget pertanyaan. Banyak banget pertanyaannya. Karena ada pertanyaan dari audiens juga kok yang kita tampung. Oke. Yes. Nah ini kita mau masuk ke isu global. Boleh, isu global silakan. tentang keluarga Trump katanya itu borong token WealthFi. Nah, menurut Kak Steven itu gimana nih? Apakah ini dipom-pom doang? Atau gimana nih kok? Iya, boleh, berarti finance sempat viral ya. Yes. Tapi kan tim di baliknya juga keluarga Trump juga nih untuk WLFI ini. Tapi kalau saya lihat sebenarnya I'm not a big fan of WLFI ini ya. Karena Kenapa? saya lihat tokenomics-nya ini ada something weird gitu. Kenapa kok 30% tokennya itu supply-nya dipegang co-foundernya gitu. Jadi jujur saya kurang suka dengan koin ini karena nggak sesuai dengan risk appetite saya dan analisa saya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada yang JP juga gitu loh. Sebenarnya salah satu member saya kemarin, salah satu member koin kami ada yang ikut pre-sale-nya WLFI gitu. Dia ikut pre-sale-nya WLFI dan cuan 10 kali lipat tuh. Beli di pre-sale-nya, terus dia tahan, bukan dia tahan sih. Jadi setahun setelahnya kan barusan TGE itu, token generation event, koinnya baru launching. Oke, kok. Tapi kalau misalkan pre-sale token atau koin gitu tuh menurut kok Steven sendiri gimana kok? Kan tadi kan ada juga yang jackpot juga. Bener. Tapi kan banyak juga yang berpotensi risknya tuh lebih gede gitu kan kok. Kalau pre-sale apalagi yang cuma dipom-pom terus kemudian jadi abu gitu gimana kok? Sebenarnya di tahun 2020-2021 sempat viral banyak banget pre-sale kayak gini. Mulai dari launchpad, launchpool, lalu kita bisa ikut melalui alokasi VC dan lain sebagainya. Tapi menurut saya era pre-sale seperti ini sudah beda ya zamannya dengan sekarang. Karena di zaman dulu waktu saya ikut pre-sale di tahun 2020 itu enak banget karena begitu kita masuk di pre-sale dapat alokasi itu langsung cair full alokasinya pada saat TGE. Tapi sekarang developer juga sudah makin strict dan makin pintar. Jadi sekarang ada yang namanya vesting, di mana kalau waktu cair itu nggak mau cairnya 100%, tapi dicicil. Jadi 10%, 10%, 10%. Jadi menurut saya sekarang sih pre-sale udah kurang menarik ya. Mendingan kita beli tokennya di market kalau memang waktu launching, kalau memang fundamentalnya bagus. Lalu kita hold. Sebagai contoh, kemarin kan saya sempat jackpot juga tuh di Hyperliquid gitu ya. Nah, tapi ya perjalanan saya hold hype pun nggak mudah gitu. Sempat juga kemarin saya kan beli hype waktu itu sempat all in di $9, $10 waktu itu. Dia naik sampai ke 30-an. Lalu ya terjadi bear market kemarin kalau tahu karena tarifnya Trump itu dia turun dari 30-an sampai ke $9. Tapi tetap aja kok teman-teman semua harus research sendiri. Benar, ya. harus selalu do your own research dan ini bukan financial advice. Ya, betul. Oke kok, itu kan tadi kita bahas soal tokennya si Trump yang baru ya, yang keluarganya borong itu, WealthFi. Nah sekarang kita mau masuk ke altcoin, itu kan jenisnya masih altcoin lah ya, gitu. Kita mau masuk ke altcoin. Kok sebenarnya kan dari beberapa siklus gitu ya, siklus altcoin season, itu ada beberapa koin yang memang hype gitu kan, yang memang sempat tinggi gitu, kayak contohnya Polkadot dan lain-lainnya gitu. Nah kenapa di siklus yang sekarang ini tuh udah nggak terdengar lagi nih altcoin yang waktu itu sempat tinggi banget. Itu tuh kenapa sih kok? Apakah emang altcoin itu punya fase sendiri, memang cuma di satu siklus aja atau gimana? Jadi saya kan udah ngerasain 3 kali bull run nih, Faye. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita pelajari, kita coba compare top 10 koin di CoinMarketCap tiap kali bull run itu selalu berbeda, selalu silih berganti. Cuma 2 yang mutlak, satu BTC juga 2 ETH. Ini belum pernah digeser. Tapi yang 3 sampai 10 ini selalu geser gonta-ganti. Nah, makanya kalau kita lihat altcoin ini seperti perusahaan teknologi. Siapa yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau teknologi yang usang dan tidak diupdate, dia pasti akan kalah. Sama seperti HP nih. Zaman dulu mungkin orang pakai Nokia, terus pakai BlackBerry. Sekarang orang taunya Android dan Apple. Ya, itulah seperti altcoin. Altcoin ini berarti seperti perusahaan teknologi di mana dia nggak akan bisa selalu di top of mind di market. Jadi kalau teknologinya usang, muncul kompetitor baru yang lebih canggih, ya dia pasti kalah kalau dia nggak keep updating. Jadi menurut saya kalau ditanya, kenapa sih kok koin-koin yang lama
nggak naik gitu. Sedangkan di tahun 2020-2021 alt season-nya naik semua gitu kan. Karena liquidity yang ada di market sekarang terbatas. Sedangkan tiap hari itu lahir ribuan jutaan koin baru gitu. Jadi nggak mungkin dong semua koin tuh naik. Pasti liquidity-nya masuk, money flow-nya masuk juga akan pilih-pilih. Jadi nggak bisa orang mendoktrin alt season itu ini belum alt season gitu. Nah kalau hype dari 9 ke 55, lalu PP naik gila-gilaan, lalu XRP naik gila-gilaan, itu masa bukan alt season gitu. Ini udah alt season sebenarnya. Cuma kamu salah masuk koinnya aja gitu. Jadi sekarang liquidity-nya itu pilih-pilih, nggak kayak dulu di tahun 2020 karena jumlah koinnya udah terlalu banyak. Jadi kembali lagi kita fokus aja ke project altcoin yang profitable seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita pelajari revenue-nya, profitnya dari mana, dan how the project making money. Kalau semuanya match dan kamu punya conviction, baru masuk di sana. Jadi nggak bisa kayak dulu asal sebar altcoin A, B, C, D, E pasti cuan semua, nggak bisa kayak gitu. Sekarang era easy money seperti 2021 udah nggak bisa diterapkan di zaman sekarang gitu. Beda ya, Beda. siklusnya berbeda gitu. Siklusnya udah beda. Tapi jadinya kayak ada pertanyaan kok gimana caranya kita detect kalau dulu kan 2021 yang namanya alt season semua koin naik rata-rata mayoritas. Nah sekarang gimana caranya kita detect kalau misalkan si altcoin ini punya potensi buat running gitu, buat ngepump, itu gimana sih kok caranya? Kalau saya kembali lagi, saya lihat naratif apa yang lagi booming dan saya lihat project apa yang bagus di sana. Dan saya kalau lihat project kembali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita harus analisa dulu. Pertama dari segi makro, kita lihat di XY gimana, the Fed kebijakannya gimana. Setelah makronya udah oke, kita baru masuk ke altcoin-nya. Altcoin-nya diibaratkan seperti perusahaan, kita lihat apakah dia laporan keuangannya bagus, kita bisa lihat di token terminal, di file lama. Dan sekarang kalau ditanya naratif apa yang bagus, cuma ada dua, yaitu stablecoin dan decentralized exchange. Nah, kalau stablecoin, proxy-nya sendiri ada di Ethena yang saya pegang juga. Lalu ada juga di XPL atau Plasma. Lalu kalau untuk decentralized exchange, ya saya ada pegang di Hyperliquid. Lalu ada juga di MYX. Dan ada satu lagi protokol yang oke, yaitu Pump Fund gitu kan. Karena Pump ini seperti kasino buat yang suka main meme coin gitu. Dan dia juga buyback terus gitu. Jadi kita, kalau saya lebih ke fundamental, jadi saya nggak suka tarik-tarik garis buat jangka pendek. Tapi saya lebih suka cari project yang solid fundamentalnya dan dia benar-benar making money, revenue-nya jelas, semuanya jelas, baru saya masuk di sana dan saya hold untuk quite some time gitu. Jadi bukan langsung langsung TP gitu. Saya lebih ke buy and hold gitu. Jadi setelah saya semuanya sesuai dengan tesis saya, baru saya masuk ke sana. Tadi conviction tadi balik lagi ya kok ya, tetap conviction emang bener penting banget, keyakinannya harus sama dulu nih sama fundamental yang kita kuasain gitu ya. Kok ini ada pertanyaan titipan nih sebenarnya nih. Ini kan banyak yang bahas Ethereum ya. Ethereum kan sempat ATH juga kemarin. Nah itu ada yang banyak juga audiens dari kita, audiens dari Indodax itu yang katanya tuh masih nyangkut di 73 juta nih kok. Nah menurut Ko Steven tuh gimana? Masih ada peluang naik atau cut loss aja atau gimana kok? Tapi tetap di your sendiri teman-teman ya. Kita ingetin sekali lagi. Iya tetap do your own research ya teman-teman. Tapi Ethereum benernya ya banyak suka duka saya sama token ini. Dulu saya sempat tergila-gila sama Ethereum. Sempat pernah fanatik juga. Dimana karena kan saya berhasil mendapatkan $1 juta pertama itu dari Ethereum. Dimana saya beli 1M di $400 berubah jadi 15 miliar di 4.500. Tapi saya juga ada kepahitan nih sama Ethereum. Karena pada tahun 2021-2022 itu kan saya kira wah Ethereum ini bagus. Akhirnya waktu itu saya nge-future, lalu saya bikin liquid price-nya di 1000. Saya pikir wah nggak mungkin nih Ethereum ke 1000 gitu kan. Saya punya conviction waktu itu. Ternyata kejadian Luna dan FTX itu waktu itu dibanting jebret sampai 800. Waduh, kena liquid 2 miliar waktu itu dari Ethereum. Jadi Ethereum ini ya banyak dramanya, banyak suka dukanya. Bahkan kemarin ya, karena waktu itu tahun 2020-2021 saya JP banyak dari Ethereum, saya masuk lumayan gede juga itu di $2.000. Ada dramanya lagi, Vitalik pacaran lah, Ethereum Foundation jualan lah. Naik 4.000 turun lagi, naik turun lagi. Dibawa lagi ke 1.400. Sudah banyak dramanya sampai stres pegang koin ini. Waduh, nggak naik-naik. Terus akhirnya saya buang semua, untungnya ada Hyperliquid tadi. Jadi kalau ditanya tadi nyangkutnya di 4.300, 4.400 ya. Ya still oke sih. Ethereum harusnya ke 5.000, 6.000 masih bisa. Tapi ya sabar aja gitu. Kapan tuh kok? Nah itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa predict the market. Tapi tapi baru-baru ini Ethereum ini agak aneh gitu. Kemarin co-foundernya bilang, ini bisa terbang sampai mengalahkan Bitcoin. Tapi besoknya jualan gitu. Ethereum ini banyak dramanya sih.
Jadi saya sekarang lagi nggak ada pegang Ethereum sama sekali, jujur aja. Oke. Sudah trauma sama drama-dramanya. Mulai pacaran lah, jualan lah, pusing udah. Ya, tadi nggak ada yang bisa predict the market ya kok. Benar. Tapi ini ada pertanyaan juga soal XRP. Gimana katanya kalau XRP 3 bulan ke depan kok? Potensinya tuh gimana kalau XRP menurut Coach Steven? XRP sebenarnya bagus, fundamentalnya bagus. Dia kan juga banyak dipakai oleh institusi. Tapi kembali lagi, aku di Porto lagi nggak ada XRP sama sekali. Jadi benar-benar nggak mendalami fundamentalnya. Tapi banyak juga sih member-member kita yang JP dari XRP, karena kita kan sempat call itu di $0,5 kan. Sekarang udah hampir $3 kayaknya. Jadi ya udah JP 6 kali lipat juga. Jadi kalau ditanya masih bisa naik nggak bang? Ya itu udah agak telat sih sebenarnya. Dulu kita udah call dari $0,5 untuk XRP. Tapi sekarang udah cenderung tinggi gitu. Jadi mending cari altcoin lain yang lebih potensial. Nah kok walaupun sekarang masih ada di area support 2,7 sampai 2,8 ya si XRP. Tapi katanya ada yang bilang kalau ada sinyal bahaya di XRP nih. Di September katanya. Kalau dari Coach Steven sendiri POV-nya gimana? Waduh, saya nggak ngikutin nih. Tapi berarti itu tergantung masing-masing lah ya. Tergantung masing-masing, keputusan masing-masing. Karena yang mencet tombol buy kan dia. Oke kok, alt season. Tadi kita udah ngomongin alt season. Sekarang nih kita mau ngomongin, sebenarnya kita look back lagi ke yang tadi pertama yang sempat aku mention tentang gold, emas. Ya, emas nih lagi jadi perbincangan juga kok karena ATH berjenjang ya, ATH berkali-kali gitu ya. Nah ini gimana nih kalau dari Coach Steven sendiri melihat emas ini ATH apakah oke untuk kripto atau gimana kok? Emas ya, dari dulu emas ini memang selalu digadang-gadang menjadi safe haven gitu. Jadi ketika ada krisis atau ada perang atau dunia lagi kekacauan, udah pasti emas naik. Apalagi emas kalau di Indo itu kan sudah di-pack sama rupiah juga. Jadi semakin rupiahnya melemah, emasnya juga ikut naik. Menurut saya ya. Tapi kalau untuk kita Gen Z, emas ini agak slow gitu. Memang aman, tapi agak slow. Karena wealth transfer di zaman dulu, di zaman papa mama saya, memang wealth transfer paling besar itu dari emas. Makanya zaman nenek saya itu banyak orang kaya baru dari emas. Karena wealth transfernya dari sana. Orang yang pegang emas di tahun 70-an itu bakal jadi orang kaya di tahun 2000-an. Tapi di tahun 2000-an, wealth transfer terbesar sudah berubah menjadi properti gitu. Orang yang pegang properti di tahun 2000-an, itu pasti jadi orang kaya di tahun 2010-an juga. Tapi sebaliknya, kalau menurut saya sih daripada pegang emas, menurut saya wealth transfer terbesar di generasi sekarang atau di Gen Z itu ada di Bitcoin. Jadi kalau saya sih, saya lebih melihat potensial upside-nya. Karena dari segi market cap ya, emas itu udah lumayan tinggi. Memang itu aman, tapi untuk risk appetite saya, apalagi saya masih muda, ya kenapa kita nggak lebih berani kita ambil ini yang digadang jadi gold 2.0, yaitu Bitcoin. Jadi kalau saya sih daripada emas, saya lebih suka Bitcoin karena I can handle the drawdown and aku siap dengan gain-nya. Jadi kalau kamu udah siap dengan gain-nya, kalau katanya gini, kalau kamu mau dapat 10x, kamu harus siap turun 50% bahkan 70%. Jadi kalau kamu udah punya conviction dan siap di sana, ya just fokus di sana gitu. Karena menurut saya emas oke, tapi lebih lambat gitu. Memang lebih aman, tapi ya kenaikannya lambat. Saya lebih suka yang cepat gitu. Tentunya dengan semua gain dan resikonya ya. Asal udah siap resiko dan drawdown-nya dan punya conviction di sana, so it's okay. Gitu. Ini kan kok tapi di kondisi sekarang ini kan tarik menarik ya kok antara emas dan Bitcoin gitu ya. Katanya kalau misalkan emas, ada yang bilang emas naik itu bakalan bisa ikut Bitcoin ikut rally gitu. Tapi ada yang bilang juga kalau misalkan emas naik tapi bisa jadi tekanan jual buat Bitcoin. Nah kalau di kondisi sekarang nih kok, ini lebih general gitu, itu gimana menurut Coach Steven sendiri? Sebetulnya orang beralih ke emas itu bakal jadi karena dia ini mau hedging gitu. Misalnya ekonomi lagi tidak pasti, dia mau menyelamatkan asetnya daripada kena misalnya pelemahan mata uang di negara mereka. Misalnya rupiah melemah nih, daripada rupiah melemah, mending saya simpan aset saya di emas. Jadi makanya emas ini sebagai hedging. Dan setelah uangnya diparkir di emas dan orang itu merasa wah kondisinya sudah aman nih. Pada akhirnya dia akan memindahkan uang dari emas ini ke risky aset, contohnya saham dan Bitcoin. Tapi kalau ditanya apakah liquidity-nya bakal tarik-tarikan, mungkin bisa jadi, tapi ada kalanya juga emas dan Bitcoin sama-sama naik gitu. Jadi nggak ada yang tahu, tergantung money flowing-nya kemana. Jadi kita harus lihat juga apakah money flow-nya dari emas berpindah ke saham atau berpindah ke Bitcoin atau gimana, atau sebaliknya. Jadi nggak ada yang tahu juga, cuma emas dan Bitcoin itu bagus sebagai
hedging di kala kondisi ekonomi sedang ketidakpastian. Karena ada kalanya juga kemarin waktu ada perang, Bitcoin malah naik tinggi gitu. Jadi ya just hold both of them, tergantung porsi kalian masing-masing. Oke. Bisa disesuaikan aja ya, Kok? Disesuaikan. Oke kok. Nah, ini kan kita tadi sebenarnya udah ngomongin tentang narasinya si The Fed ini. Tapi ada dari audiens kita juga yang nanyain tentang narasinya The Fed gitu. Kenapa sih kalau misalkan tentang The Fed atau FOMC itu kenapa berpengaruh ke market kripto katanya gitu kok. Apa sih konkretnya gitu? Kenapa berhubungan itu? Gimana kok? Sebetulnya FOMC ini sangat krusial ya, karena Bitcoin kembali lagi dia adalah aset yang paling sensitif terhadap liquidity. Kalau kita lihat dari Global M2, sebetulnya ini udah kayak contekan buat Bitcoin. Jadi kalau Global M2-nya naik duluan, setelah itu Bitcoin mengikuti. Global M2-nya turun, Bitcoin-nya juga mengikuti. Jadi kita kalau mau tahu Bitcoin ke depannya gimana, just follow the Global M2 gitu. Dan The Fed mengadakan Federal Meeting ini, itu yang mempengaruhi apakah dia akan menurunkan suku bunga atau menaikkan suku bunga. Dan kalau dia menurunkan suku bunga berarti bagus buat market, tapi kalau dia menaikkan suku bunga itu jelek buat market. Jadi menentukan apakah the Fed-nya hawkish atau dovish. Nah, ini benar-benar sebagai penentuan, jadi makanya banyak meme-nya juga kalau Powell-nya bilang good afternoon gitu. Nanti orang deg-degan semua kayak gitu. Ya karena memang itu sangat berpengaruh ke crypto market. Apalagi US kan negara superpower, negara nomor 1. Tentu saja apa yang terjadi di sana bakal sangat berpengaruh ke global, pasar global. Tentunya seperti Bitcoin. Jadi kalau the Fed-nya cut the rate, otomatis Bitcoin bakal bullish. Tapi kalau the Fed-nya nggak cut rate atau malah dinaikkan atau quantitative tightening, ya pasti bakal jelek buat Bitcoin, malah bisa memicu bear market gitu. Oke kok ini kan tadi kan bisa jadi aku ambil kesimpulannya ya. Itu dari beberapa ini aku juga udah sempat riset Ko Steven itu pernah bilang kalau misalkan punya kunci jawaban soal Bitcoin. Itu mungkin boleh di-share juga nggak sih kok di podcast kita, apa sih kira-kira kunci jawaban soal Bitcoin itu? Benar. Jadi sebenarnya saya ada kunci jawabannya untuk 2 aset favorit saya. Gitu. Mungkin kita bahasnya Bitcoin kali ya kok. Lebih Bitcoin. ke Bitcoin aja ya. Gimana kok? Kalau Bitcoin sebenarnya simple sih. Jadi Bitcoin saya lebih lihat ke production cost-nya. Jadi production cost itu saya ibaratkan seperti salah satu garis sakral buat Bitcoin ya. Kalau dia di bawahnya production cost, udah pasti dia lagi undervalue nih. Kan ibarat kalau kita produksi barang, harga barangnya di bawah harga produksi, ya pasti harganya lagi undervalue dong. Dan kedua, kita bisa lihat dari moving average. Misalnya moving average 200, moving average 50, itu bisa jadi support kuat buat Bitcoin. Dan yang paling penting, itu ada yang namanya Bitcoin Power Law. Gitu. Nah, Bitcoin Power Law sekarang posisinya ada di $50.000. Dan Bitcoin Power Law ini, kalau Faye lihat itu, dia cenderung tidak pernah sekalipun harga Bitcoin turun di bawah Power Law. Jadi Power Law ini udah dihitung dari rumus matematika. Ya, jadi dari zaman Bitcoin lahir sampai sekarang belum pernah di bawah Power Law. Jadi kalau ditanya kapan bear market bottomnya, ya kita lihat di Power Law itu. Sekarang Power Law ada di $50.000. Jadi kalaupun Bitcoin turun, nggak akan turun di bawah $50.000. Jadi kalau ditanya apakah bakal turun 80% kayak cycle yang lalu, menurut saya enggak. Karena sekarang Bitcoin masih dalam harga wajar, dan kalaupun turun ya paling jelek 50.000 gitu. Kan kalau kita udah tahu bottomnya di sana, ya udah why not just kita masuk banyak di sana gitu. Tapi kalau mau tahu lebih banyak ya join komunitas koin kami gitu. Kok tapi apa yang terjadi kalau misalkan di bawah Power Law itu kok Bitcoinnya? Apa yang akan terjadi kira-kira? Ya scam berarti. Enggak lah ya kok. Enggak lah ya. Enggak pernah, saya pernah. Gitu. Oke, berarti itu tadi kunci jawabannya Bitcoin nggak akan di bawah $50.000 lah ya. Benar. Oke kok, ini kan kayaknya pertanyaannya ini udah hampir mau selesai nih ya. Tapi kita nih ada satu pertanyaan lagi masih dari audiens juga. Kira-kira nih dari semua aset kripto yang tadi Ko Steven mention gitu, kira-kira apa yang jadi favoritnya Ko Steven? Mungkin selain Bitcoin dan tadi yang udah disebutin hype ya. Ada nggak kok yang jadi favoritnya Ko Steven? Mungkin punya cerita sendiri, pernah jackpot juga atau gimana? Mungkin ya kembali lagi yang paling kalau sekarang sebenarnya yang paling suka sama hype. Tapi kalau dulu sempat suka love and hate relationship sama yang Ethereum tadi. Ethereum lah ya bisa kita bilang ya. Ya udah mungkin Ethereum lah ya. Meskipun banyak dramanya love and hate relationship, tapi
nggak bisa dipungkiri. Dulu saya dapat $1 juta pertama dari Ethereum gitu. Dan itu lumayan jackpot juga buat saya dan merubah hidup saya. Jadi terima kasih banyak untuk Vitalik. Gitu. Oke kok, ini pertanyaannya udah habis semuanya, tapi kita butuh closing statement dari Coach Steven. Mungkin boleh kasih closing statement ke teman-teman idol semua untuk pemula atau bahkan untuk yang udah jadi trader sekarang, untuk di dunia kripto ini gimana caranya mereka untuk survive dan bikin mindset mereka tuh tetap oke gitu di dalam investment ini. Silakan kok. Oke, jadi teman-teman harus selalu percaya behind every crisis there is always an opportunity. Jadi mungkin kalau kita merasa sekarang hidup lagi susah atau hidup lagi krisis, cari kerjaan susah gitu ya. Percayalah di balik itu selalu ada peluang, selalu ada opportunity. Sama seperti dulu di zaman COVID, di saat orang-orang lagi susah, justru banyak terbit orang kaya baru. Jadi orang yang membeli saham di bawah, orang yang membeli kripto di bawah saat itu, jadi orang kaya baru. Jadi percayalah, behind every crisis, there is always an opportunity. Jangan pastikan kalian harus selalu teruslah belajar, jangan merasa cukup, teruslah kejar ilmu, stay hungry, stay foolish, seperti kata Steve Jobs. Gitu. Thank you. Stay hungry. Oke, thank you so much Coach Steven. Udah mampir, udah ngobrol-ngobrol ke Indodax Podcast. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya. Iya, Oke, thank you Ko.